Dinas Internasional Olimpiade UAE, Alana Ratna, Silver Internasional Olimpiade Sains, Ayu Asya Citra, juara Pro Internasional Olimpiade Sains, Faridha Hania, Silver Internasional Olimpiade Sains, Alisa Natalia, Bronze Internasional Olimpiade Sains, Airina, Olimpiade Entrepreneur Silver, dan Geisa Putri Remaja Jawa 2020. Di pagi yang berbahagia ini, pertama saya ucapkan ucapan terima kasih pada para pengibar bendera pusaka Sangsaka Merah sebagai simbol dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengibarkan Sangsaka dengan sempurna. Apa yang Anda lakukan, latihan yang Anda buat, sikap mental yang ditempuh selama ini, cermin bahwa negeri ini tidak kekurangan anak muda yang memiliki spirit patriotik yang mau mengorbankan masa remajanya demi kepentingan kehormatan Sangsaka Merah Putih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta upacara dari jajaran TNI dan Polri serta anak-anak pelajar Purwakarta Jawa Barat yang sudah mengikuti pendidikan paramiliter yang tumbuh menjadi anak-anak patriotik. Saya ucapkan terima kasih pada Limas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri di upacara. Dan saya ucapkan terima kasih hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia berlapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jati Gede, Cirata, Saguni, dan seluruhnya terhamparnya akan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bagaimana Jawa Barat harus melindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh saja rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat,
seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama Kantor Wilayah, Kementerian Agama, semuanya harus baru. Instansi kita ada instansi daerah, ada instansi vertikal, tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan baru menggunakan uang negara, menunda, menambah properti di rumah dinas sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara, menunda, maka seluruh penundaan itu diarahkan untuk apa? Mengangkat derajat agar masyarakat Jawa Barat setingkat demi setingkat angka pendidikannya semakin meningkat, tidak lagi terus berputar di belakang tahun ke depan harus ditambah minimal 12 tahun. Agar masyarakat Jawa Barat angka peningkatan kualitas kesehatannya terus meningkat, agar seluruh layanan kesehatan siap siaga, agar masyarakat Jawa Barat ekonominya terus meningkat, memiliki kesempatan kerja, seluruh kesempatan kerja tidak bisa lahir dengan sendirinya, harus diciptakan dalam sebuah iklim pertanian yang memiliki orientasi sebagai pertanian hijau, karena pertanian yang terus-terusan menggunakan pestisida dan pupuk kimia tidak bisa lagi masuk ke pasar dunia dan tidak bisa lagi membuat untung para petani. Maka sudah selesai. Kesehatan tidak melulu puskesmas, kesehatan tidak melulu alat kesehatan, kesehatan tidak melulu para medis, kesehatan tidak melulu dokter, karena dokter yang sejati adalah diri kita sendiri. Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman gedung besar. Biasanya kita menggunakan jas. Kita berdiri di sini bukan karya saja, tapi ini adalah karya-karya pembangunan sekolah SD. Karya-karya untuk mengecek dan itu dalam setiap waktu. Dan ini yang memperingati kemerdekaan bangsa. Tapi dulu dia menikmati para jalan yang mungkin selama puluhan tahun dia tidak pernah bermain di sini. Di balik gedung sate yang sangat indah, terhampar di yang mari kita berdiri di balik gedung yang didirikan pada kita untuk dirawat yang hampir puluhan tahun tidak pernah dicek dengan standarisasi. Ada berapa ribu nyawa merenung untuk membangun? Ada berapa ribu orang-orang yang ditinggalkan rumahnya untuk membangun? Ada berapa orang yang tertimpa meninggal di dalamnya? Dan kita tidak pernah berterima kasih. Yang berjasa bukan hanya yang memiliki jalan gagas membangun gedung sate, tetapi para dan kita juga memahami bahwa prinsip-prinsip dasar karakter penjajahan bukan hanya dimiliki oleh kolonialis. Kita boleh dalam setiap tahun terus-terusan menyuarakan anti-kolonialisme. Kita dalam setiap tahun memberikan tuntutan terhadap imperialisme. Tetapi kita harus menyadari diri bahwa karakter kolonialisme, bahwa imperialisme bukan hanya dimiliki mereka yang datang ke sini untuk menjajah, tetapi dalam catatan sejarah yang saya baca ternyata banyak juga pribumi akan sebagai pemimpin dunia itu merupakan bagian memberikan yang terbaik kepada negara, tidak terus-terusan di hadapan kaum yang mereka
dipuncak oleh perilaku buruk dari kaum feodalis yang berada di Piangan, yang dalam setiap hari mereka berpesta di atas penderitaan. Bahkan ketika ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, membangun jalan, membangun gedung, upah yang mesti diharapkan kepada masyarakat itu Robi itu pun tidak dibayar. Ketika kesempatan mau berdiri di paling depan ketika mereka mengalami penindasan, inilah cara kita untuk bersama rakyat, berdiri sama ini, duduk bersama rendah, menghormati sahabat-sahabat mereka itu. Dirgahayu negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan kita semua. Semoga di tengah gemburan perubahan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.